Shalom GP-GPIB, jumpa lagi dalam Sabda Bina Pemuda on the Weekend edisi 11 November 2023 bersama saya Astrid. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas berkat dan kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau yang boleh hadir di tengah-tengah hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh dipenuhi dan dikuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Mampukan kami juga boleh punya hati seperti tanah yang baik, sehingga ketika firman itu ditabur, benih firman itu boleh bertumbuh, berakar kuat, dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami boleh mampu menjadi pelaku firman-Mu. Sertai kami Tuhan, dalam pembacaan dan perenungan firman pada hari ini. Amin. Sobat GP, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 4, ayat 39 sampai dengan 40. Injil Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai 40 menyatakan, banyak orang Samaria dari kota percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta dia tinggal dengan mereka. Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Pembacaan kita hari ini ditentukan oleh Majelis Sinode dalam Sabda Bina Pemuda dengan judul Bersaksi Berhasil. Apa yang ada dalam pikiran kita ketika diminta bersaksi? Kadang ada rasa malu, khawatir akan ditertawakan, takut kalau nanti hidup kita tidak benar atau tidak sesuai dengan kesaksian yang kita berikan. Atau masih banyak alasan dan ketakutan lainnya, apalagi ketika diminta untuk bersaksi di tempat lain. Pasti ada rasa was-was, apakah saya bisa bersaksi dengan baik? Apakah orang akan mendengar kesaksian saya dan percaya Tuhan? Apakah orang lain akan tersinggung dengan apa yang saya sampaikan? Apakah akan berhasil atau tidak? Lalu bagaimana caranya? Perempuan Samaria setelah bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, langsung meninggalkan tempayan airnya dan pergi ke kota, berkata kepada orang-orang di situ. Dikatakan dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-28. Setelah menerima berita keselamatan dari Yesus, ia pun pergi karena kasihnya yang begitu besar kepada orang lain. Ia ingin agar orang lain juga mendengarkan kabar keselamatan itu, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan penyelamat kita. Perempuan Samaria ini tidak menunggu. Ia langsung berangkat tanpa khawatir memberitahukan kepada orang-orang lain. Ia juga tidak peduli dengan hasilnya, apakah berhasil atau tidak. Semangat yang menyala-nyala untuk memberitakan kabar keselamatan. Mari Sobat KP, kita juga ikut terlibat dalam menyebarkan berita keselamatan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak dari sekarang, kapan lagi? Tantangan pasti ada. Ada orang yang akan menerima dengan positif. Ada yang tidak peduli. Ada yang mencerca. Tetapi jangan khawatir. Ketika kita bersaksi, apakah berhasil atau tidak, kita hanya mengerjakan bagian kita. Ada yang menabur, ada yang menuai. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jangan gentar hatimu. Mari kita doakan supaya kita juga menjadi berani, menjadi saksi Kristus. Sobat KP, seperti perenungan dan pembacaan kita pada hari ini, mungkin seringkali kita menganggap bahwa bersaksi adalah bagian dari pekerjaan para pemberita Injil seperti pendeta atau misionaris. Padahal sebenarnya bersaksi itu juga merupakan tugas dan tanggung jawab kita, pemuda dan pemudi yang sudah percaya dan menerima kabar keselamatan, yakni Injil itu. Ketika kita boleh membaca dan merenungkan firman yang terambil dari Yohanes pasal 4 ayat
39-40 ini, kiranya kita boleh belajar dari perempuan Samaria. Kalau rekan-rekan pemuda Sobat GP boleh membaca secara keseluruhan perikop ini, yang terambil dari Injil Yohanes pasal 4, rekan-rekan pemuda akan melihat bagaimana perempuan Samaria yang tadinya bukan orang percaya, ketika sedang menimba air di sumur, kemudian bertemu dengan Yesus Kristus, mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, dan untuk pada akhirnya perempuan Samaria ini boleh menjadi orang yang percaya. Kiranya kita dalam kehidupan sehari-hari juga boleh menyadari bahwa kita juga harus menjadi seperti perempuan Samaria ini, yang tidak hanya menikmati kabar keselamatan atau Injil itu secara pribadi, tapi kita juga boleh menyebarkannya, kita juga boleh menyampaikannya kepada orang-orang lain, sehingga orang-orang lain boleh merasakan sukacita yang sama seperti kita ketika menerima karya keselamatan, kabar keselamatan yakni Injil itu. Kiranya kita boleh memulai lebih dahulu dengan mendoakan. Mari mendoakan orang-orang di sekitar kita, mari berdoa buat keluarga kita, buat rekan sesama kita, pemuda-pemudi, atau bahkan orang-orang di sekitar lingkungan kita, lingkungan kantor, lingkungan sekolah, atau bahkan kampus. Dimulai dengan doa, kemudian kita boleh bersaksi melalui kata-kata, kita boleh mengajak mereka dengan pendalaman Alkitab bersama, atau mengajak mereka untuk ikut dalam ibadah. Kemudian jangan lupa, kesaksian perkataan juga harus diikuti dengan kesaksian perbuatan, yakni cerminkan perbuatan kita yang sejalan dengan firman Tuhan. Mari kita nyatakan kesaksian itulah perbuatan sebagai pemuda dan pemudi yang taat akan firman-Nya, sehingga kesaksian itu bukan hanya lewat perkataan, tapi juga boleh lewat perbuatan. Kiranya pembacaan kita hari ini boleh membuat kita semakin teguh dan yakin bahwa roh keberanian akan Allah tempatkan bagi kita, sehingga kita boleh mampu bersaksi dimanapun Tuhan tempatkan kita. Demikianlah pembacaan dan perenungan hari ini. Kiranya kita boleh mampu menjadi saksi Kristus masa kini, sehingga orang-orang banyak boleh menerima karya keselamatan seperti apa yang sudah kita alami. Mari kita menutup perenungan dan pembacaan Alkitab hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kiranya kami boleh sama seperti perempuan Samaria ketika kami mendengar karya keselamatan. Kami tidak hanya menikmati karya keselamatan itu seorang diri, tapi kami juga boleh membagikannya Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Mampukan Tuhan, ketika kami mungkin mengalami ketakutan, kami mengalami gentar, atau bahkan lidah ini seringkali keluh menyampaikan kabar baik, kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh menguatkan kami Tuhan, sehingga ketakutan-ketakutan itu boleh kami atasi. Mampukan kami Tuhan, boleh menjadi garam dan terang dimanapun Kau tempatkan kami, sehingga orang-orang banyak boleh melihat kami sebagai pelaku firman-Mu, dan lagi-lagi Tuhan, melalui perbuatan kami, nama-Mu boleh senantiasa dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan atas pembacaan dan perenungan pada hari ini. Mampukan kami boleh menjadi saksi Kristus Tuhan, mampukan kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Amin. Demikianlah perenungan firman dalam SBP OTW hari ini. Sampai jumpa dalam Sabda Bina Pemuda on the Weekend di edisi selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!